membuat kutipan, maka kita harus menulis referensinya apa gitu ya. Oke, kemudian kemarin yang tugas kalian kirim ke grup sudah hampir benar, walaupun ada beberapa yang masih salah, misalnya kayak penulisan titik ya. Jadi titiknya itu terakhir aja, jangan titik buka kurung baru nama penulisnya kemudian titik lagi. Jadi nggak pakai titik ya. Oke, nanti tolong dilihat lagi, dipelajari lagi bagaimana cara menulis kutipan. Jadi nggak pakai titik. Titiknya itu nggak di tengah gitu ya. Kemarin tuh ada yang nulis titiknya di tengah. Coba saya cek lagi. Misalnya punyanya siapa nih? Punyanya Sumarini misalnya. Itu ya titiknya nggak seperti itu, atau punyanya si Vicky Jonathan. Ya, nanti ya titiknya nggak terpisah ya. Jadi bukan apa yang dibilang terus titik, enggak. Oke, baik. Tapi nggak masalah karena kesalahannya bukan kesalahan fatal. Oke, hari ini kita akan lanjut materinya tentang penulisan referensi menggunakan EPA Referencing Guide. Jadi khusus penulisan EPA yang biasa kita gunakan di pendidikan ya, atau khususnya di jurusan atau di prodi pendidikan bahasa Inggris, untuk termasuk juga nanti ketika kalian menulis skripsi. Oke, sudah dipelajari di rumah? Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Suara saya kedengar jelas ya? Jelas. Oke, baik. Kita lanjut. Ideas are free. It's what you do with them that count. Jadi dibilang sama Prof. Alfonso, ide itu adalah bebas ya. Ide itu suatu hal yang ya bebas gitu. Siapa aja bisa punya ide. Kemudian atau siapa aja bisa ngambil ide orang lain atau memunculkan ide. What you do with them that count. Jadi apa yang kita lakukan terhadap ide itu yang dihitung. Jadi kalau misalnya orang lain sudah nulis ide yang sama dengan ide kita, kemudian kita ambil ide orang tersebut, maka kalau kalian nggak nulis kutipannya atau kalian tidak nulis referensinya, maka itu dianggap plagiat, gitu ya. Jadi gitu maksudnya. Jadi ya ide itu sebenarnya bisa jadi kita juga udah tahu tentang itu. Tapi karena kebetulan dia yang pertama menemukan idenya, maka kita harus menyebutkan sumber di mana kita mengambil ide tersebut. Gitu. Oke, untuk referencing guide itu sangat banyak ya, sangat banyak referencing guide yang ada di dalam dunia akademik. Ada American Medical Association atau MEA, American Political Science, EMPSA, American Psychological Association. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Kemudian ada American Sociological Association, kemudian ada Van Core Style ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian ada National Library dan lain sebagainya. Atau ada institut ini ya, IEEE, ini untuk teknik. Jadi lain bidang, beda bidangnya, maka akan beda cara pengutipannya. Gitu. Jadi untuk yang untuk yang pendidikan khususnya atau psikologi atau ilmu sosial ya secara umum, itu menggunakan American Psychological Association atau biasa kita sebut ya dengan EPA. Oke, baik, kita lanjut. American Psychological Association style-nya itu biasanya digunakan dalam bidang social science, education, kemudian juga linguistik. Oke, kemudian EPA ini ada dua jenis. Ya. Yang pertama ada in-text citation atau quotation yang sudah kita pelajari kemarin ya.
quotation atau biasa disebut juga dengan in-text citation. Kemudian ada yang namanya list of referencing atau list of references yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ini in-text citation itu adalah quotation. Help to find complete information of quotation or quotation. Jadi fungsi quotation ini untuk apa? Untuk membantu kita menemukan referensi. Jadi kalau misalnya sudah ditulis apa namanya bla 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 bla, kemudian ada Asra 2021 misalnya, maka kita dengan informasi itu nama belakang dan tahun, maka kita bisa menemukan complete information of citation. Jadi kita bisa menemukan referensinya yang lengkap di bagian bawahnya. Makanya saya bilang, jika kalian sudah mengutip seseorang, maka kalian harus menulis referensinya atau daftar pustakanya di bawah. Oke. Baik, ini kita ulang sedikit. Jadi ketika kalian nulis quotation atau in-text citation, maka kalian harus menggunakan last name dan tahun publikasi. Jadi misalnya namanya Andi Ramadan Kauluti, kemudian tahun publikasinya 2015. Maka kalian menulisnya Kauluti dalam kurung 2015 atau Kauluti dalam kurung Kauluti, 2015. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, kemudian using indirect quotation. Itu juga sama, reverse-nya ke author name and year of publication. Oke, sama ya, Kauluti 2015, dalam kurungnya 2015, atau kalau dalam kurung langsung Kauluti 2015. Oke, kemudian, but it is recommended by EPA to provide page number. Jadi kalau misalnya kalian juga mau nambahkan page number juga nggak masalah. Misalnya Kauluti 2015, page 9, page 9, Kauluti, atau dalam kurung langsung Kauluti 2015, page 9. Jadi cara penulisannya nanti diperhatikan ya. Misalnya kalau misalnya namanya di luar, maka dalam kurung 2015, P titik, P-nya kecil, kemudian baru halamannya halaman berapa. Atau terus tadi ya. Sampai mana tadi? Loh, sampai mana tadi? Halo? Yang kalian dengar sampai mana? Indirect. Direct quotation ya? Yes, Oke, baik. Oke, baik. Untuk direct quotation, seperti sudah kita pelajari juga kemarin, bahwasanya penulisannya tetap sama, menggunakan nama terakhir ya, Kauluti dalam kurung 2015 atau Kauluti dalam kurung semuanya, Kauluti, 2015. Tapi oleh EPA style atau EPA aturan EPA itu disarankan untuk menggunakan number ya, page number atau halaman. Oke, cara penulisannya itu juga harus kalian perhatikan dengan benar. Kalau kalian tulis namanya di luar, maka tahun, koma, halamannya, P-nya huruf kecil, titik, baru taruh halamannya. Kemudian kalau misalnya semuanya dalam kurung, maka Kauluti, koma, tahun, koma lagi, kemudian halamannya P titik, baru ditulis halamannya. Oke. Kemudian all references source cited in the text must appear in references. Jadi semua referensi, sumber referensi yang kalian kutip, yang kalian tulis di dalam teks, misalnya kalau misalnya untuk skripsi nanti, misalnya ada 10, maka 10 referensi itu harus ada. Jadi kalau misalnya yang kalian kutip ada 1, berarti ada 1 di bawahnya referensi. Kalau kalian kutip ada 2, berarti ada 2 referensi. Kalau kalian kutipnya ada 3 sumber, maka ada 3 referensi. Gitu. Kemudian, the first word of proper noun, name of people, place, name of object, author name, initial is always capital. Jadi untuk penggunaan huruf kapital ya, including the author name initial is always capital.
Kemudian all word in the title of book, documentation, album, movies are written using capital and italic. Okay, except for article, preposition, and conjunction. Jadi kalau misalnya apa namanya judul buku, maka semuanya harus huruf besar. Misalnya gini, there are many books written by Katie Holmes, including educational research for beginner. Berarti for-nya yang huruf kecil, yang lainnya semua besar ya. That are most popular book. The book become bestseller in 2020. Oke, yang kelima, all word in the title of the article are written using quotation mark. Oke, jadi kalau misalnya judul buku ditulis di garis miring, sedangkan kalau judul artikel, maka dia harus diberikan quotation mark. Oke. Kemudian contohnya misalnya seperti ini ya, using L1 strategy improve student comprehension. Ini judul artikel dia, bukan judul buku, makanya dia diberikan quotation mark. Kemudian direct quotation with less than 40 word are written in quotation mark. Ini udah ya yang kemarin ya, udah kita bahas. Jadi kalau dia direct quotation lebih dari 40 kata, dia harus diberikan quotation mark. Apa namanya? Direct quotation with less than quotation mark. Direct quotation with more than word are not needed quotation mark. Oke, direct quotation yang lebih dari 40 kata, maka dia tidak membutuhkan quotation mark ya. Tapi dia ditulis dalam paragraf yang terpisah. Oke. Ini kira-kira seperti ini in-text citation formatting. Jadi kalau misalnya ini berarti kita tahu ini adalah kutipan langsung. Oke, ini yang dikasih garis apa namanya? Yang dikasih tanda kutip, berarti ini kutipannya langsung. Persis seperti apa yang ada di sumbernya. Oke, kemudian with a signal phrase ya. With a signal phrase artinya dia ditaruh di awal. Oke, namanya, atau juga ini contoh untuk ditaruh di bagian akhir. Oke, kemudian contoh lainnya, misalnya Smith explain that sibutramine, kemudian sampai terakhir, ini berarti dia pengutipannya adalah indirect quotation. Kemudian halamannya boleh ditaruh terakhir ya, jadi boleh ditaruh di akhir. Oke, Smith 2002, kemudian dia buat indirect quotation-nya atau dia paraphrase, kemudian halamannya ditaruh di akhir. Ini juga boleh. Atau juga boleh seperti ini, gitu. Jadi apa namanya? Dia tulis dulu apa yang mau dia kutip, kemudian dalam kurung nama, koma, nama akhirnya, koma, tahunnya, koma, kemudian baru halamannya. Oke. Oke, baik. Kemudian jika penulisnya adalah 2 orang, maka jika dia di luar kurung, ini ya, di luar kurung, maka begin and nya itu n-nya pakai ditulis lengkap n. Oke, tapi kalau misalnya kalian naruhnya di terakhir, maka atau dalam kurung ya, atau dalam kurung, maka n-nya itu pakai simbol n ya. Oke, kemudian when citing a word with 3 to 5 author, identify all author in the signal phrase on the parenthesis. Jadi kalau misalnya kalian nulisnya penulis bukunya atau penulis artikelnya lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang, udah yang kayak tadi, misalnya kalau 2 pakai n. Kalau misalnya dia lebih dari 3 sampai 5 ya,
maka kalian harus tulis semuanya. 5 orang berarti tulis semuanya nama belakang. Misalnya contohnya Hartlau, Seagull, and Lucy. Oke, kemudian jika kalian mengutip dia lagi, orang yang sama atau penulis yang sama, maka tinggal tulis Hartlau et al. Gitu. Kalau misalnya pengutip yang sama lagi. Oke, kemudian when citing a word with 6 more author, jadi kalau penulisnya lebih dari 5, 6 ya, 7, 8, dan seterusnya, itu kalian nggak perlu tulis semuanya, tapi tulis saja Smith et al. Tahunnya 2006 misalnya. Oke, kemudian when citing an organization, maka kalian harus tulis nama organisasinya secara lengkap. Misalnya ini contohnya the Food and Drug Administration. Oke, atau boleh juga nulis Food and Drug Administration dalam kurung singkatannya FDA. Kalau misalnya memang sudah terkenal ya singkatannya itu misalnya sudah terkenal gitu. Oke, kemudian ini sudah ada juga di di modul. Jadi misalnya penulisnya 1 orang, maka tulisnya Asra 2019 page 10 sheet atau Asra gitu ya. Kemudian kalau 2 author, Asra and Yakub. Kalau misalnya dia dalam kurung, Asra, kemudian tanda simbol N, Yakub gitu ya. Kemudian kalau dia 3 atau 5, maka tulisnya Asra, Yakub, Kaluti, Husna, and Deviran. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau 5 masih tulis. Kemudian kalau untuk next citation, maka tinggal tulis Asra et al. Kemudian kalau dia 6, langsung Asra et al. Kemudian kalau organization misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, boleh juga kalian tulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung Kemdikbud. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung Kemdikbud. Terus boleh juga untuk penulisan selanjutnya boleh pakai hanya Kemdikbud gitu. Oke, 2 or more source for one citation. Jadi kalau misalnya kalian ada 2 orang yang nama awalnya nama akhirnya itu sama, misalnya Andi Situmorang dengan Denny Situmorang. Jadi kalau kalian tulis 2 orangnya kan jadinya Situmorang ya. Maka untuk membedakannya kalian boleh tambahkan inisial namanya di depan. Misalnya karena Andi Situmorang maka kita singkat Andi titik Situmorang. Kemudian yang satu lagi Denny Situmorang maka kita singkat D titik Situmorang. Itu kalau misalnya ternyata nama belakangnya sama. Kalau kalian ngutipnya banyak ya, nulis lebih dari 1 kutipan. Oke, kemudian jika misalnya kalian ngutip orang yang sama, tapi tahunnya berbeda, tahun penulisan sumbernya sama, maka kalian bisa tambahkan 2020A, kemudian 2020B. Oke, kemudian kalau misalnya kalian ngutip seseorang dari orang lain ya, misal nih, kalian baca jurnal penulisnya saya misalnya Surya Asra, kemudian saya ngutip Smith ya, kemudian kalian ngutip lagi Smith tapi nggak dari bukunya Smith tapi dari tulisan saya misalnya, maka bisa ditulis Astra state that apa yang dia bilang, kemudian as cite in Smith itu tapi ini tidak disarankan ya. Jadi kalian harus ngambil dari sumber aslinya. Ini kalau misalnya terpaksa. Misalnya nggak ada lagi sumbernya. Misalnya Smith ini tahunnya udah lama kali. Udah lama, kemudian bukunya nggak ada lagi, maka kalian boleh mengutip dalam kutipan. Ini kita sebut dengan mengutip dalam kutipan. Oke.
Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ini penjelasan dari yang kemarin sedikit lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sudah ngerti kira-kira untuk penulisan kutipan selain yang sudah kita pelajari kemarin? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjut. Ada? Atau sudah ngerti? Pak, berarti Ya. kalau misalnya nulis tentang organisasi gitu langsung Kemendikbud nggak masalah berarti ya Pak? Harus ditulis lengkap dulu. Harus tulis lengkap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, boleh. Atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung Kemdikbud, boleh. Nanti kalau misalnya ngutip lagi hal dari sumber yang sama, misalnya mau kayak bilang lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka boleh aja tulis singkatan Kemdikbud gitu. Jadi for next citation-nya gitu. Tapi kalau untuk pertamanya tetap harus ditulis lengkap gitu. Oke. Yang lain ada silakan. Oke, kemudian termasuk juga untuk sumber yang ini ya, organisasi ini termasuk sumber misalnya kayak Kompas. Misalnya tulisan di Kompas itu kan biasanya ada nama penulisnya, ada juga yang tidak. Jadi kalau misalnya nggak ada nama penulisnya atau nama siapa namanya itu wartawannya, kan biasanya nama penulis itu nama wartawannya ya di atas. Kalau misalnya nggak ada, berarti kan yang nulis itu adalah adminnya ya, adminnya yang nerbitin. Maka itu kalian boleh nulisnya kompas.com misalnya, atau serambinews.com atau medanwaspada.com. Jadi kalau nggak ada nama, pokoknya ketika nggak ada nama penulisnya, nama orang, maka kalian pakai nama organisasinya atau pakai nama situsnya, gitu. Oke, ada lagi tadi? Kayaknya ada yang mau bertanya, silakan. Nafa, silakan. Yang Suaranya putus-putus, Nafa. Yang bagian nama dan lain-lain tadi, Sir. Kan ada banyak tuh namanya. Ya. Mau lihat yang itu. Yang mananya? Suaranya putus-putus, Nafa. Yang revised author. Yang revised author itu. Oh, yang ini ya? Itu nulisnya, kayak itu penulisnya banyak. Dia berdasarkan, enggak, maksudnya, mana ya cara jelasnya? Maksudnya apakah berurutan atau enggak gitu ya? Apakah A, habis itu B gitu ya? Itu gimana tuh, Sir? Oke, dia bukan berdasarkan alfabet ya, tapi dia berdasarkan siapa penulis pertama, siapa penulis kedua, siapa penulis ketiga. Kan nanti di artikel itu kita bisa lihat siapa penulis pertama, siapa penulis kedua, siapa penulis ketiga ya. Misal gini, maka ya enggak, dia disusun bukan berdasarkan bukan berdasarkan alfabet, tapi tetap berdasarkan artikelnya dia. Gitu. Coba saya cari dulu contohnya biar kalian bisa lihat. Iya, bukan berdasarkan alfabet. Yang berdasarkan alfabet itu nanti ketika kita nulis referensi. Tapi untuk apa namanya? Berarti bukan berdasarkan banyak yang nulis juga kan, Sir? Iya, berdasarkan banyak yang nulis, ada berapa orang. Kan ada juga yang penulisnya itu kadang sampai... Maksudnya ya gimana? Maksudnya kayak misalkan Sir nulisnya tuh lebih banyak daripada yang lain. Berarti nama Sir duluan gitu. Oh, enggak. Dia biasanya misalnya penulis pertama, berarti ini yang buat artikel ini saya. Kemudian saya ajak orang lain untuk ikut nulis sama saya gitu. Masalah siapa yang nulis banyak, siapa yang enggak, itu kita kan enggak perlu tahu gitu. Enggak ngaruh.
Enggak, kan kita nggak mungkin kita telepon pula orangnya, kita tanya, Iya, ini iya. siapa nulis lebih banyak, enggak. Tapi kita tinggal lihat artikelnya, misalnya kayak ini ya contohnya misalnya. Berarti ini penulis pertamanya saya, kemudian penulis keduanya Iya. Faizatul Husna, ketiga Patria, keempat Alisa Putra Bania, gitu. Jadi ya seperti itu, jadi dia nggak apa namanya, nggak berdasarkan alfabet. Berarti kalau misalnya ini kita kutip, berarti Asra, Husna, Patria, Bania, gitu. Tahun 2022 gitu. Jadi gitu. Jadi nggak berdasarkan alfabet. Thank you, sir. Oke, ada lagi silakan. Sebelum kita lanjut ke referensinya, cara membuat referensi. Sir, saya mau Ya, nanya, bagaimana cara membedakannya kutipan yang udah pernah dikutip sama yang itu yang asli? udah pernah dikutip sama yang asli. Maksudnya gimana untuk apa dibedain? Karena kan kayak gini, Sir, kita kan mengutip referensi di artikelnya orang, itu kayak mana cara mengutipnya ulang gitu? Iya, kalau kita ngutip referensi di tempat orang, ya artinya kita ngutip dalam kutipan. Kalau misalnya kita mau ngutip yang asli, kita harus baca sumber aslinya. Misalnya, ini yang tadi, artikel tadi, misalnya, ini misalnya ya, ini. Kemudian di sini coba kita lihat kutipannya. Misalnya, saya di sini ngutip si siapa ya? Hashemi misalnya. Saya ngutip si Hashemi tahun 2011. Kemudian kamu mau ngutip Hashemi juga kan? Maka kamu harus lihat di referensi Hashemi. Hashemi ya. Nah ini. Ya udah berarti kamu cari di sini http://doi.org ini kamu download sendiri, kamu baca sendiri. Itu berarti kamu ngutipnya langsung. Tapi kalau misalnya kamu ngutip apa yang Hashemi bilang di tempat saya, maka itu ngutip dalam kutipan dan itu tidak disarankan. Misalnya kamu ngutip sini, Hashemi ngutip also state that the most post method concept without method is just a theory misalnya sini. Ya berarti kamu ngutip saya gitu, ngutip kutipan saya tentang si Hashemi. Itu nanti kutipan dalam kutipan. Berarti kamu nulisnya tetap nulis saya gitu, Asra 2022 in Hashemi gitu. Jadi jadinya itu kutip dalam kutipan, tapi itu tidak disarankan karena kamu masih bisa melihat, karena yang saya tulis ini itu belum tentu betul gitu. Yang saya tulis ini sangat berbeda dengan apa yang ditulis oleh Hashemi. Makanya kamu perlu membaca si Hashemi supaya kamu paham juga apa yang dia bilang. Bisa jadi pemahaman kamu dengan pemahaman saya beda, sehingga cara nulisnya juga akan beda. Tidak disarankan melakukan kutipan dalam kutipan. Kecuali memang sumbernya itu nggak bisa kita temukan lagi. Tahunnya itu udah lama dan nggak ada di internet misalnya. Maka itu boleh kita ngutip dalam kutipan. Gitu. Oke, gitu ya, Pak Dila. Thank you, Oke, sir. yang lain ada, silakan. Oke, kalau tidak ada, kalau ada nanti tanyakan lagi, kita lanjut dulu. List of references. Oke, direct the reader to find complete bibliography information. Jadi dia untuk memberikan complete source ya. Jadi ketika ada references atau daftar pustaka, maka di situ komplit ya. Dari nama, tahun, judulnya, terbitnya kapan, di mana, sampai halaman berapa kalau misalnya dia jurnal. Oke, kemudian biasanya terletak in the end of page of paper atau book. Jadi dia terletak di bagian akhir dari tulisan dari buku ataupun dari paper seperti tadi yang saya perlihatkan sama kalian. Oke, kemudian basic guideline ya, kalau kalian mau buat citation. All citations cited in the writing of paper must be included in list of references. Jadi semua yang kalian kutip di atas maka harus ada di bawah. Jadi apa aja yang sudah dikutip di dalam tulisannya harus ada di bawah.
Kemudian using capital letter only on the first letter of the first word. The first word after colon or dash in the title. Ini ya yang harus kalian ingat ya. Sangat ini pasti nanti walaupun kecil kalian pasti suka kali buat salah. Misal Adi, S. Kemudian titik tahu dalam kurung 2020. Kampus mengajar. Kampusnya aja yang besar, mengajarnya enggak. Jadi huruf pertama aja yang besar. Oke, kemudian Bandung kotanya, kemudian ABC Printing misalnya. Kemudian kalau ini Educational Research for Beginner, maka E-nya aja yang besar, yang lainnya yang kecil. Oke, kemudian kalau contoh lain toward effective poster presentation titik 2 baru N-nya yang huruf besar, yang lainnya huruf kecil, kecuali untuk nama bahasa, nama negara, nama orang yang kayak kemarin sudah kita pelajari ya di capital letter, maka itu huruf besar. Tapi yang lainnya huruf kecil. Oke, kemudian indent in the second row. Ya, indent ini ya maksudnya ya. Jadi kalau dia 2 baris, maka yang baris keduanya itu harus masuk ke menjorok ke dalam. Oke, kemudian list of references must be arranged in alphabetical order. Jadi harus berdasarkan alphabetical order. Jadi A, AD, AS, F, dan seterusnya. Kemudian general structure for list of references adalah last name, initial years, publication of title, year publication, title, city, kemudian name of publisher ya kayak ini ya. Nama belakang ya, nama belakang, koma, nama depannya disingkat. Kalau berarti kalau nama saya Asra, S, titik, kemudian tahun, judul artikelnya apa atau judul bukunya apa, kemudian kota terbitnya apa, penerbitnya siapa. Itu secara umum. Oke. Ini ada juga di modul. Nanti kalau misalnya kalian mau nulis referensi, lupa, langsung lihat aja di modul. Kira-kira betul nggak penulisannya. Oke, kalau penulisnya satu orang, misalnya Dika S. 2019, Teaching Writing for Beginner, Jakarta, ABC Publishing, EBC Publishing. Misalnya. Kalau penulisnya 2, Asra, S, titik, pakai tanda simbol N, Yakub, M, titik A. Jadi ini semuanya nama belakang ya, di depannya, nama belakang. 2019, titik, Writing for Daily Life, Bandung, Aksara Inch. Kemudian 3 to 7 author. Jadi kalau sampai penulisnya sampai 7, maka kalian tulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau 7 orang semuanya ditulis. Kalau 7 orang semuanya ditulis, kemudian kalau 8 orang lebih ya, kalau lebih dari 7 berarti 8 dan seterusnya, maka yang ditulis itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai 6, tetap kalian tulis sampai 6. Kemudian titik, koma, titik, 3 kali, N, koma, AM. Write 6 author, put 3 point, and write the last author. Jadi, kalau misalnya penulisnya ada 1000, berarti kalian tulis yang 6 aja, kemudian tambah titik, 3, kemudian tulis langsung ke penulis terakhir. Oke, kemudian kalau organization, kayak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka tulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahunnya 2020, panduan kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Kemudian untuk ada juga yang title for author, misalnya kamus biasanya Merriam-Webster College Dictionary, second edition, tahun Springfield, nama kota ya, kemudian Merriam-Webster. Oke, kemudian 2 or more sources with one author in the same years. Nah ini yang tadi saya bilang kalau misalnya dia dalam 1 tahun itu nulis dua artikel, maka yang satunya kalian tambah A, yang selanjutnya tambah B misalnya. Yang lainnya sama, tinggal aja tahunnya ditambah A dan ditambah B. Oke. Kemudian ada juga yang editor ya.
without author. Jadi ada sumber itu yang hanya ada editornya, nggak ada autornya, nggak ada penulisnya. Maka tulis Asra, S misalnya, editor, ed disingkat titik, tahun, dan yang selanjutnya sama. Judul, kota, apa namanya, penerbitnya. Oke. Atau kalau misalnya penerbitnya 2, ya sama ngikutin pola tadi, Asra, S, N Yakub, M, editor, EDS, karena lebih dari 1 ya, pakai S ya. EDS titik 2020 Teaching Writing Jakarta Gramedia. Oke, author and editor. Kalau misalnya ada author, ada editornya, tulis dua-duanya. Asra S 2016 berarti penulisnya, Teaching Listening itu judulnya TM Yakub, tapi nama editornya nggak dibalik ya. Nama editornya nggak dibalik, tapi di nama depannya disingkat, langsung tulis nama belakangnya. Teaching Listening T M Yakub, editor, Bandung Gramedia. Gitu. Oke, kalau misalnya bukunya buku terjemahan ya, buku terjemahan dari bahasa Inggris misalnya ke bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Jerman, gitu. Maka kita tulis Brown JR tahun 2018, prinsip-prinsip dalam pengajaran bahasa. Kemudian titik, buka kurung, TM Yakub, translator, trans titik. Ya. Translatornya trans titik. Jakarta Gramedia, original word published tahun berapa? Diterjemahinnya berarti tahun 2018 ya, original word-nya tahun 2019. Gitu. Oke, book with edition. Kalau misalnya bukunya punya edisi, maka tulis edisinya. Teaching Writing setelah judul, buka kurung, 5 TH, berarti edisi kelima ya. Nanti kalau second 2 ND disesuaikan ya. Kemudian edisi titik Jakarta Gramedia. Kemudian artikel or chapter in book with editor. Jadi kalau misalnya kalian baca chapter ya, buku yang ada editornya biasanya penulisnya itu banyak. Penulisnya banyak, maka kalian nulisnya Asra, S 2019, Basic Principle for Teaching Writing, nggak di garis miring ya, in TM Yakub, editornya. Kemudian apa judul bukunya? Oh, judul bukunya Teaching Writing. Halaman berapa? Halaman 100 sampai 115. Jakarta Gramedia. Oke, kemudian book with volume. Jadi kalau misalnya bukunya ada volume 1, volume 2, volume 1 sampai 4 misalnya, maka kalian tulisnya volumenya juga ditulis setelah judul. Jadi buka kurung volume 1 Jakarta Gramedia atau volume 1 sampai 4 Jakarta Gramedia. Gitu. Oke, kemudian tesis dissertation ya atau skripsi juga bisa kalian jadikan sebagai referensi, tapi cara penulisannya beda dengan yang tadi, yang lain-lain ya. Jadi nanti sumbernya itu kalian sesuaikan ya, sumber apa yang kalian kutip gitu. Sumber apa yang kalian kutip itu yang kalian tulis. Misalnya ini apa namanya, tesis ya. Tesis itu skripsi ya. Jadi skripsi, tesis. Kemudian kalau skripsi S2 atau tesisnya S2 master tesis, kalau S3 doctoral dissertation. Jadi kalau harus disebutkan. Oke, misalnya ini Asra, S tahun 2017, Linguistic References between Male and Female Student in Academic Writing, yang kurung tesis. Berarti ini tesis S1. Retrieve on December 21 2019 from apa? Jadi harus ada sumber referensinya. Kalau misalnya dia online. Oke, ini nanti bisa dilihat sendiri. Ini sama, yang berubah itu cuma master thesis, ini doctoral dissertation. Oke, kemudian kalau dia nggak online, dia offline, maka kalian harus melampirkan nomor registrasinya. Registrasi dia nomor berapa? Berarti kalian carinya di pustaka ya. Maka harus ada nomor registrasinya. Misalnya Linguistic Differences Master Thesis Retrieve from Universitas Indonesia Library, dari Universitas Perpustakaan Universitas Indonesia, kemudian titik dalam buka kurung, kemudian saya tulis kodenya berapa, buat tutup kurung. Oke, ini artikel from journal, ini yang paling sering kita gunakan ya, artikel from journal. Jadi kalau artikel from journal
Nulisnya nama seperti biasa, di nama belakang, disingkat nama depannya, Asra, S 2019, Analysis of Spelling Error in this Dissertation based on the General Guideline for Indonesia Spelling atau PUB. Kemudian judulnya itu tidak digaris miring. Yang digaris miring adalah nama jurnalnya, International Journal for Educational and Vocational Studies, volume 1, ini volumenya, volume 1, nomor 5, halaman 455 sampai 460 titik. Jadi gitu cara nulisnya. Oke, kemudian boleh juga ditambahkan dengan alamat doi-nya. Bukan doi itu ya, bukan doi bahasa Indonesia ya, tapi DOI-nya. Itu apa? Digital itu apa ya? I itu identification. Ada yang tahu apa dengan DOI? Oh, itu objek. Objek ya, digital object identification. Oke, itu ya. Jadi dia pakai boleh ditambahkan DOI-nya seperti tadi contoh yang saya kasih nampak. Nanti kita coba lihat lagi. Oke. Kemudian kalau kalian ngambil artikel in newspaper, maka tulis nama penulisnya kalau ada. Kalau misalnya tidak ada nama penulisnya atau nama wartawannya, maka tulis nama situsnya, kompas.com misalnya ya. Oke, Asra, S 2020, Juli 6. Jadi kita harus tulis bulan terbit dan tanggal terbitnya. Tahun, bulan dan tanggal. Patologi birokrasi dalam pendidikan tinggi, misalnya judulnya. Di mana terbitnya? Di Serambi Indonesia, halaman berapa? Halaman 9 sampai 20. Gitu. Itu kalau ngambil di newspaper. Oke, kemudian digital object identifier. Ya, ini dia ya. Kalau misalnya artikelnya punya DOI, maka kalian tulis DOI-nya. Misalnya kayak ini, Asra 2019, 10 tips untuk menjadi penerjemah kritik konstruktif. Retrieve on July. Oh, ini Witted ya. Nggak ada, dia nggak ada di UI-nya, maka kalian tulis lampirkan apa namanya alamatnya, alamat website yang di atas tuh, itu kalian lampirkan, misalnya www.kreatifkonstruktif.info/55555 tips gitu. Itu kalau yang nggak ada di UI-nya. Kalau yang ada di UI-nya, maka kalian tulis di UI-nya. Ini seperti ini ya, http doi 10.29.10.03 Jeff. Nah, ini berarti ada di OI-nya. Oke, atau ininya. Atau boleh juga seperti ini, boleh http atau di DOI.2 tulis angkanya aja juga boleh. Oke, kemudian electronic book. Kalau misalnya bukunya itu kalian bukan buku di perpustakaan ya, tapi buku online kalian download. Maka kalian harus tulis retrieve-nya dari mana. Ini ya. Retrieve on December 7 2019 from apanya? Digital Library Indonesia ORG Book Handbook PDF. Oke, untuk audio visual media, misalnya film atau video, maka kalian tulis kalau film atau video Razak N direktur ya. Di apa ya? Iya, direktur ada ya biasanya memang. Kemudian tahunnya 2016, judulnya misalnya ini Bobo Boy The Movie. Kemudian dalam kurung film. Kemudian Ani Monster Studio. Ini studio yang menerbitkan, studio yang mempublishnya. Kemudian kalau TV series misalnya Lore C, Pradi B, Arson L, Mularo S, eksekutif produsernya dalam kurung. Jadi eksekutif produsernya dari sejak tahun berapa dia terbit? Oh, 2007 sampai 2019. Judulnya apa? The Big Bang Theory di garis miring. Kemudian TV series dalam kurungnya, penerbitnya siapa atau publishernya siapa? CBS. Oke, TV series dengan episode misalnya. Course
A. Writer and director, ya, penulis dan direkturnya, penulis skripnya ya. Tahunnya 2019, karena dia episode keberapa, bulan apa terbitnya, September 25 ya. Kemudian One Last Con, judul episodenya season 9 episode 10. TV series episode in D. Lyman and D. Bartis, eksekutif produsernya. Judul seriesnya apa? Sweet. Kemudian Untitled Course and Company, ini penerbitnya, publishernya Universal Content Production, Open for Business Production. Jadi banyak ya penerbitnya. Oke, kemudian untuk YouTube video, misalnya kalian nanti ngambil referensinya dari YouTube, maka tulis nama YouTube-nya siapa, misalnya Dika Raditya, berarti ini Raditya Dika. Kemudian tahun 2020, yang bulan mananya? Oh, Februari tanggal 6-nya, publish-nya. Kemudian judulnya apa? Gimana caranya kaya? Kurung video, YouTube. Kemudian saya tuliskan linknya, http www.youtube.com/watch-videos dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kemudian musik album. Misalnya kalau kalian nanti ngambil musik album, maka tulis nama recording artisnya siapa. Ini nama band berarti ya, di Nasional tahun 2019, judulnya I Am Easy to Find, album, judul albumnya. Penerbitnya siapa? 4ED. Kalau single song, Dakus L, nama penyanyinya, Night Shift songnya, judulnya, albumnya On Historian, albumnya, penerbitnya siapa? Matador Record. Gitu. Oke, habis kira-kira seperti itu. Kalau nanti kalian ngambil sumbernya, pastikan kalian itu ngambilnya dari mana, dan dilihat panduan penulisan referensinya bagaimana. Oke, kita bisa lihat dulu. Ini yang tulisan saya tadi. Jadi semua yang saya kutip di atas ini, misalnya ini ya, ini banyak nih ya. Misalnya ada si Alright, ada Kellen. Nah ini kalau yang banyak ini itu baru disusun secara alfabet. Nah maka semua yang ada di sini yang saya kutip, ada Bell, ada Shokari, ada Hall, ada Hashemi, ada Kumara Divelus, kemudian ada Rogers, itu pasti ada di bawah sini. Oke, kita kasih Alright misalnya. Ini berarti ini adalah working paper Center for Research in Education. Kemudian ada Bell, ini ada doi-nya, kemudian ada ada situsnya ya. Do teacher think that method are dead, DLT Journal, itu nama jurnalnya. Kemudian ada Understanding Second Language Education, Oxford University Press, maka itu buku berarti. Jadi gitu ya kira-kira cara nulisnya. Atau kalau misalnya kalian pakai penulisan yang otomatis juga bisa ya. Pakai aplikasi namanya Mendeley, atau juga bisa pakai banyak ya. Salah satunya itu Mendeley yang bisa kalian pakai. Nanti coba dicek aja Mendeley, kemudian itu bisa penulisan referensinya secara otomatis. Ya, secara otomatis keluar. Kemudian kalau misalnya kalian lihat di Google Scholar, tahu Google Scholar ya? Kayaknya udah pernah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kalian mau cek cara penulisan referensinya, jadi kalian tinggal tulis saja. Scholar misalnya, Google Scholar. Kemudian misalnya kalian mengutip saya misalnya Surya Asra, misalnya yang tadi ya, yang TEFL tadi misalnya ini ya, maka tinggal ketik aja kutipan nih, kutipan, maka nanti kutipan yang muncul ada MLE. Kalau MLE berarti Asra, Surya et al. TEFL in Postmeter Era, Saga Jurnal. Kemudian kalau IPA Asra, F, Husna, F, Fatlia, F, Bania, AS. Kemudian tutup kurung tahun TEFL in the Postmeter Era, Saga Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics. Jadi tinggal copy paste saja dari sini. Paling nanti kalian tinggal edit ini ya. Post methodnya mungkin E-nya kecil, V-nya kecil, tinggal diedit sedikit. Gitu.
Tapi secara apa namanya, secara penulisan sudah ada di sini. Paling tinggal tambah doi-nya ya. Misalnya doi-nya tinggal buka aja artikelnya. Nanti kalian akan menemukan doi-nya. Doi, mana doi-nya? Doi di bawah ya. Ini doi. Tinggal tambah doi-nya. Jadi sudah mudah ya. Sudah mudah cara kalian membuat kutipan. Jadi nggak mungkin salah lagi. Jadi kalau salah tuh pasti memang kalian nggak mau baca. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kira-kira? Sudah jelas? Sudah jelas kira-kira cara menulis referensi? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tuh guys. Sudah jelas? LP? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya jadi, Nafa? Hodrina? Ini kalian habis buka Sir. slide? Ya. Saya ingin bertanya, Sir, mengenai organisasi APA tadi, Sir. Ya. Kenapa orang lebih sering menggunakan APA daripada yang lain seperti MLA dan Harvard? Perbedaannya di mana, Sir? Ya, bedanya itu di ini ya, di bidang ilmunya. Kalau misalnya IPA itu biasanya dipakai dalam dunia pendidikan ya, khususnya. Kemudian kalau yang lain itu di bidang lain lagi. Misalnya tadi kan banyak ya. Kalau misalnya teknik mereka nggak pakai IPA. Kemudian kalau kedokteran mereka biasanya pakai MLA, Modern Humanities MLA apa Modern Language Association. Itu kalau yang kedokteran. Kalau yang apa namanya riset ya, yang misalnya penelitian itu yang riset itu biasanya mereka pakai Pancor style. Kemudian kalau yang biologi yang biasanya mereka pakai Nature style gitu. Kemudian untuk yang kedokteran dia bisa juga pakai NLM ini National Library of Medicine. Jadi sebenarnya tergantung bidang ilmunya mereka biasanya menggunakan apa gitu. Kemudian untuk dalam pendidikan atau ilmu sosial secara umum itu mereka pakai American Psychological Association karena memang ya semua expertnya pakai IPA gitu. Jadi kalau kita misalnya nggak pakai IPA nanti jurnal kita nggak diterima gitu. Kemudian kalau misalnya kalau kalian punya teman yang kuliah di IAIN misalnya atau di Universitas Islam itu mereka biasanya pakai footnote. Jadi mereka nggak pakai ini gitu. Jadi lain-lain lagi. Jadi tiap bidang ilmu itu punya kesepakatan ya, punya kesepakatan cara penulisan referensi itu yang mana. Makanya di dalam menulis kita tinggal ikut aja apa yang diminta. Kalau misalnya skripsi bahasa Inggris misalnya pakai IPA, maka pakai IPA, jangan kalian pakai yang lain gitu. Yang pakai MLA. Karena memang kesepakatannya dalam ilmu sosial itu pakainya IPA style gitu. Itu ya. Jadi kalian boleh aja cek yang lain, tapi secara umum nanti nggak beda. Cuman beda-beda peletakan tahunnya aja. Misalnya peletakan apa namanya peletakan bagian-bagian yang tadi itu. Misalnya kalau Pancor dia referensinya itu pakai angka. Kemudian kalau ketika dia nulis daftar pustakanya maka tahunnya itu di ujung. Maka itu Pancor. Maka dia nggak pakai. Coba saya cari contoh yang Pancor ya.
2002. Nih misalnya, nah ini penulisannya pakai Pancor. Nah, kan coba kalian lihat, kalian nggak akan menemukan di sini di dalam tulisan ini nama apa namanya, nama orang dan tahunnya nggak ada. Yang ada itu apa? Angka 1, 2, kelihatan ya angkanya. Ini 1, nih 1, kemudian 2 dalam kurung seperti ini, kemudian coba kita lihat ke bawah lagi, udah nggak ya? 3 ya, ini 3. Kemudian di sini kita menemukan 45, 67, 89, 10, kemudian 89 lagi, kemudian 1, kemudian 2. Jadi dia pakai angka. Gimana cara lihatnya? Lihat di referensinya. Jadi di referensinya dia pakai angka seperti ini. Angka 1, 2 yang mewakili angka di atas tadi. Gitu. Tapi penulisan daftar pustakanya dia tahunnya di akhir. Nama sama ya, nama tetap kayak penulisan tadi, kemudian judul, kota terbitnya Cambridge, kemudian penerbitnya siapa? Cambridge University Press, kemudian titik koma tahun. Ini Pancor style. Jadi ya apa namanya, bagian-bagian yang ditulis itu sama, yang beda itu hanya cara penulisannya dan cara peletakannya gitu. Dan ini untuk skripsi kita nggak pakai ini, kita pakainya EPA style. Oke, gitu ya. Jadi banyak. Kalian tinggal cari aja sebenarnya di internet, kalian tulis Pancor style, dia nanti kasih contoh, kemudian apa EPA style dan lain sebagainya, itu juga ada di internet. Gitu ya, Nah kira-kira. Oke, yang lain ada silakan jika ada pertanyaan. Sudah jelas? Sudah bisa ya? Jadi nanti UTS, kita UTS setelah Lebaran. Jadi kalian nanti nulis, silakan latihan terus di rumah. Gimana cara nulis satu paragraf yang baik. Ingat-ingat lagi materi yang sudah saya sampaikan, bagaimana memilih topik, bagaimana membuat topik sentence, bagaimana apa lagi, mencari ide, bagaimana membuat konklusi, membuat sebuah tulisan pada satu paragraf yang bagus, kemudian bagaimana cara membuat kutipan dan bagaimana cara menulis referensinya. Silakan latihan. Nanti setelah Lebaran kita masuk langsung UTS pada materinya sudah habis. Setelah UTS kita nggak ada materi lagi, jadi kita nanti masuknya langsung bahas tentang UAS. Jadi pertemuan ini 7 ya, pertemuan 8 kita UTS, pertemuan 9 itu kita langsung bahas UAS. Jadi nanti kalian pilih topik apa, kemudian topiknya kalian konsulkan ke saya, kemudian topik itu kalian tuliskan paragraf itu nanti kalian konsulkan ke saya kasih coret-coret mungkin, saya kasih masukan, kemudian kalian revisi lagi, dan kalian revisi lagi. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sudah paham? Silakan modulnya dibaca semua supaya dapat nilai bagus. Oke. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Kita masih punya waktu. Sir, Ya, silakan. yang untuk sertifikat TOEFL tuh itu untuk UAS ya, Sir? Iya, sertifikat TOEFL untuk UAS. Jadi silakan usahakan secepatnya. Maksudnya jangan nanti udah mau UAS tinggal seminggu lagi baru kalian cari sertifikat TOEFL itu, ya nggak dapet nanti. Gitu. Tapi bukan untuk UTS, tapi untuk UAS. Terima kasih, Sir. Oke. Ada lagi
Yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya.